belajar tentang tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan diangkat tangannya, kita berdoa. Let's pray. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar pembelajaran kita hari ini tambah semangat. Ayo bersama-sama kita tepuk semangat dengan Ustazah. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Ha. Terima kasih. Silahkan disimak video Ustazah berikut ini ya. Baiklah anak-anak, untuk materi kita yang pertama adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu ya menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan berenang. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Tentunya untuk kesehatan tulang kita harus banyak makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D seperti susu, brokoli, kacang-kacangan, ikan. Yang kedua, kita harus memperhatikan posisi tubuh kita ya. Baik saat kita berdiri maupun duduk, posisi tubuh itu harus tegak. Karena jika posisi tubuh kita salah, maka akan terjadi kelainan pada tulang kita. Untuk yang ketiga, kita harus rajin berolahraga karena akan membantu kesehatan dan kelenturan tulang dan otot kita. Kita bisa berolahraga secara ringan, jalan, jogging. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Jadi ketika kita tidak menjaga kesehatan alat gerak manusia, maka otot dan tulang kita akan mengalami masalah atau penyakit. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama ialah retak atau sering disebut fisura dan patah tulang atau fraktura. Disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Jadi tulang kita ketika mengalami benturan benda keras maka akan mengalami retak, bahkan akan patah tulang. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Yang kedua ialah kelainan pada tulang punggung. Ada 3 macam, yaitu skoliosis, yaitu tulang punggung membentuk seperti huruf S karena kebanyakan miring ke salah satu bagian sisi tubuh. Yang kedua, lordosis. Ini tulang punggung melengkung ke depan, jadi seperti ibu hamil. Dan yang ketiga ialah kifosis, yakni tulang punggungnya belok melengkung ke belakang, jadi bungkuk kayak aki-aki. Ini disebabkan karena posisi tubuh kita ketika duduk maupun berdiri tidak tegak. Jadi kalian harus memperhatikan posisi tubuh ya. Yang ketiga ialah rakitis. Ini disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D, terutama vitamin D ya. Jadi penderita rakitis ini kakinya itu berbentuk X dan O. Yang terakhir ialah osteoporosis. Ini biasanya terjadi pada
orang-orang yang berusia lanjut. Karena apa? Disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Jadi tulangnya mengalami pengeroposan. Berikut Ustazah tampilkan contoh-contoh kelainan atau penyakit pada alat gerak atau tulang. Yang pertama fisura dan fraktura. Bisa kalian amati ya. Pada gambar pertama itu patah tulang namun tidak sampai tulangnya mencuat ke permukaan kulit. Gambar yang kedua, patah tulang yang sangat parah. Jadi tulangnya sampai mencuat ke permukaan kulit. Dan yang gambar ketiga itu ialah retak tulang. Jadi dia tidak sampai patah, tapi mengalami retak tulang. Lah ini disebabkan karena apa? Karena adanya benturan yang keras pada tulang. Gambar selanjutnya ialah kelainan tulang pada tulang belakang yang disebabkan karena kesalahan dalam posisi berdiri maupun duduk. Ada lordosis, jadi tulangnya melengkung ke depan, skoliosis, tulang belakangnya seperti huruf S, dan kifosis, tulang belakangnya melengkung ke belakang, jadi bungkuk. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis ini Ustazah sebutkan tadi ya. Jadi penderitanya ada yang kakinya berbentuk seperti huruf X dan ada yang berbentuk seperti huruf O karena kekurangan vitamin D. Dan yang terakhir ialah osteoporosis atau pengeroposan pada tulang. Bisa dibandingkan ya anak-anak ya. Gambar yang sebelah kiri itu tulang yang sehat dan yang kedua itu mengalami osteoporosis. Jadi tulangnya banyak yang mengeropos, tidak bisa kuat lagi. Untuk materi selanjutnya yakni menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar menentukan ide pokok berdasarkan teks, baik teks tulis maupun teks lisan, sekarang kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Setelah memperhatikan gambar dan situasinya, yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Contohnya bisa dilihat orangnya, atau di mana kejadiannya, atau ngapain orang itu. Nanti kalian dapat menentukan ide pokok dari gambar tersebut. Berikut Ustazah contohkan. Yang pertama ada gambar, ada anak, ada orang jualan ikan, ada toko ikan. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Ya, betul sekali. Di sini Ustazah contohkan Poppy membeli ikan hias di toko ikan. Jadi orangnya Ustazah kasih nama Poppy. Untuk gambar yang kedua bisa dilihat ada Poppy sedang menaruh ikan di akuarium. Ada ikan-ikannya, berarti ide pokoknya Poppy meletakkan ikan hias ke dalam akuarium. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, kira-kira apa anak-anak? Ayo, iya betul sekali. Poppy memberi ikan hias. Mudah kan untuk menentukan ide pokok dalam suatu gambar. Jadi kalian lihat gambarnya ya. Untuk materi yang terakhir, kita akan belajar tentang komik. Apa sih komik itu? Ada nggak dari kalian yang suka baca komik? Oke, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Jadi komik itu terdiri dari gambar dan kata-kata.
gambarnya itu berupa adegan yang berurutan. Adapun untuk kata-katanya berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi antara gambar dan kata-kata itu harus nyambung atau harus sama. Nah, kalian sudah pernah baca komik? Nah, kalau sudah, komik itu ternyata asik ya. Ada gambar dan juga ada kata-katanya dan bersifat lucu. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang yang pertama adalah cara memelihara alat gerak, dan yang kedua kelainan atau penyakit pada alat gerak. Sudah paham ya? Tadi caranya ada rajin berolahraga, makan makanan sehat, berdiri dengan tegak, duduk dengan tegak. Kelainannya tadi ada apa aja? Osteoporosis, ada patah tulang, retak tulang, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam gambar. Jadi kita selain bisa menentukan pada teks, juga bisa menentukan ide pokok pada gambar. Caranya dengan cara mengamati gambarnya. Oke, sudah paham ya? Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar tentang komik ya. Jadi untuk tugasnya kalian nanti Ustazah share melalui WA grup ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah, meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berjemur, minum dan makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dengan Ustazah Mawar dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bye-bye.